إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini dalam kondisi dan keadaan yang sehat walafiat. Adapun materi yang akan kita sampaikan tidak sebagaimana materi yang biasanya, dalam rangka hanya untuk memanfaatkan waktu, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan satu hadis dan akan kita jelaskan di antara faedah dan makna dari hadis yang akan kita sampaikan. Hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadithu an Bani Israil wala haraj fa innahu kanat fihimul a'ajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritakanlah kisah-kisah Bani Israil dan tidak ada masalah, wala haraj fa innahu kanat fihimul a'ajib, karena sesungguhnya pada mereka ada kisah-kisah yang menakjubkan, ada keajaiban-keajaiban. Sehingga Nabi SAW mengatakan, hadithu an Bani Israil wala haraj, ceritakanlah dari Bani Israil kisah-kisah tentang mereka dan tidak ada masalah, kata Nabi SAW, karena pada mereka ada kejadian-kejadian yang menakjubkan. Hadis ini cukup panjang dan akan kita sebutkan setelah Nabi SAW menyebutkan sabdanya bahwasanya beliau memerintahkan kita untuk menceritakan kisah-kisah Bani Israil. Namun para ulama memberikan pembagian dari cerita-cerita Bani Israil yang sampai ke tengah-tengah umat ini. Nanti akan kita sebutkan dalam pembahasan faedah-faedah kisah ini. Setelah Nabi mengatakan ceritakanlah dari Bani Israil dan tidak ada dosa karena sungguhnya pada mereka ada keajaiban-keajaiban, kemudian beliau mulai menceritakan satu kisah dari Bani Israil. Nabi SAW mengatakan, kharajat ta'ifatun min Bani Israil hatta atau maqbaratan lahum min maqabirihim. Satu saat sekelompok Bani Israil keluar dari tempat tinggalnya
Kemudian mereka menuju kuburan ataupun tempat pemakaman, dari tempat pemakaman jenazah yang ada di tempat mereka, hatta atau maqbaratan lahum min maqabirihim, sehingga tatkala sampailah mereka di salah satu tempat pemakaman jenazah ataupun tempat pekuburan dari tempat pemakaman jenazah yang ada di tempat mereka. Faqalu, kemudian mereka pun berkata, law shallaina rak'ataini wa da'awna Allah 'azza wa jalla an yukhrija lana rajulan qad mat nas'aluhu 'anil maut. Setelah sampainya sekelompok Bani Israel ini, para ulama mengatakan ini sekelompok Bani Israel yang soleh, bukan yang toleh, yang soleh. Sehingga tatkala sampainya mereka di tempat perkuburan tersebut, di tempat pemakaman mayit tersebut atau kuburan, mereka pun berkata, faqalu law shallaina rak'ataini wa da'awna Allah 'azza wa jalla ay yukhrija lana rajulan qad mat nas'aluhu 'anil maut. Bagaimana seandainya kalau kita sholat 2 rakaat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan untuk kita seorang saja yang sudah mati dari kuburan ini. Nas'aluhu 'anil maut, sehingga tatkala ada yang keluar satu, kita akan tanya kepadanya tentang al-maut, tentang kematian. Ayo, kira-kira gimana ini? Ya, jadi ini law shallaina rak'ataini, kalau seandainya kita sholat 2 rakaat, gimana ini? Jadi sekelompok Bani Israil berangkat sengaja kemudian mencari kuburan. Sesampainya mereka di tempat berkuburan, mereka mengatakan, gimana kita sholat 2 rakaat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seorang saja yang sudah mati, kemudian kita bisa tanya dia bagaimana tentang kematian, apa yang dia rasakan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa'alu, benar-benar mereka mengerjakan. Mereka sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alu fa bainama hum kadzalik, maka tatkala mereka melakukan apa yang sudah mereka azamkan, apa yang mereka tekadkan, id atla'a rajulun ra'sahu, tiba-tiba ada seorang laki-laki muncul kepalanya dari kuburan. Atau jangan nanti ujung-ujungnya saya bilang di sini doi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alu, mereka benar-benar melakukannya. Bainahum kadzalik, maka tatkala mereka demikian sedang melakukan perbuatan itu, mereka sholat dan berdoa kepada Allah supaya dikeluarkan seorang dari yang sudah meninggal di kuburan tersebut. Atla'a rajulun ra'sahu, tiba-tiba ya atla'a rajulun ra'sahu min qabrin min tilkal maqabir, maka muncullah kepalanya dari dalam kuburan tersebut, seorang laki-laki. Atla'a rajulun ra'sahu min qabrin min tilkal maqabir khalasiyun baina 'ainaihi atharus sujud, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, kepalanya muncul dari dalam kuburan tersebut. Kemudian Nabi mengatakan ciri-cirinya khalasiyun. Tahu khalasiyun? Blasteran. Khalasiyun itu blasteran, peranakan. Ya, khalasiyun kalau menjelaskan ya mungkin dari bapaknya berkulit hitam, ibunya berkulit putih, atau kebalikannya. Ya, atau kebalikannya, ibunya berkulit hitam, bapaknya berkulit putih, sehingga anaknya belang-belang. Ya, belang-belang. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki muncul kepalanya dari dalam kuburan tersebut. Kemudian ciri-cirinya khalasiyun, yaitu berdasarkan peranakan. Yang menakjubkan, Nabi mengatakan baina ainaihi atharus sujud, masih kelihatan di antara kedua matanya ada tanda-tanda bekas sujud. Baina ainaihi maksudnya di dahinya, masih kelihatan di dahinya ada tanda-tanda bekas sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dia. Faqala, kemudian dia berkata kepada sekelompok Bani Israil tadi, ya haula'i ma aradtum ilayya, hei kalian, apa sih yang kalian inginkan dari saya? Apa yang kalian inginkan dari saya? Laqad mittum mundu mi'atis sanah, sungguh aku telah meninggal dunia dari 100 tahun yang lalu.
Famasakanat anni hararatul maut hatta kana al-an. Famasakanat anni hararatul maut hatta kana al-an. Sungguh aku telah meninggal dunia dari 100 tahun yang lalu, dan panasnya kematian itu belumlah reda sampai hari ini, belum reda sampai saat ini. Padahal dia sudah meninggal dari 100 tahun yang lalu. Sampai saat ini, yaitu sampai kalian meminta kepada Allah supaya aku dikeluarkan, keluar, sampai saat ini hararatul maut famasakanat anni, belum reda, panasnya kematian itu belum hilang juga dari diriku sampai sekarang. Padahal Rasul mengatakan baina ainaihi atharus sujud, di antara kedua matanya atau di dahi, di jidatnya ada bekas-bekas ya banyaknya dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata kepada orang-orang tersebut, kepada sekelompok Bani Israil tadi, pada Allah Azza wa Jalla bi ayyu'idani kama kuntu, maka minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia mengembalikan aku seperti semula, itu ke alam kuburnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Ibn Abi Syaibah, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, demikian juga Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih di dalam kitabnya Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, jadi bukan hadis dhaif. Ya, nanti sudah panjang-panjang cerita ternyata hadis dhaif. Aduh Ustaz ini enggak dari tadi Ustaz bilangnya. Ta'ala bidin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, dari hadis ini bisa kita dapati beberapa faedah seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama tentang masalah hadis ini adalah hadis sahih, berarti tidak ada masalah. Ya, hadis ini diceritakan kemudian disampaikan kepada manusia, kepada kaum muslimin. Namun di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama dari kisah hadis ini, yang pertama tentang menceritakan kisah-kisah dari Bani Israil. Karena Nabi SAW di awal tadi sebelum menceritakan tentang sekelompok Bani Israil yang saleh ini, beliau SAW mengawali dengan sabdanya, hadithu an Bani Israil wala harwaj. Ceritakanlah dari Bani Israil dan tidak ada masalah, tidak ada dosa. Kenapa demikian? Fa innahu kanat fihimul a'ajib, karena sesungguhnya pada mereka ada kejadian-kejadian yang menakjubkan. Ini di antaranya. Ya, ini di antaranya, yaitu orang yang sudah mati hidup lagi. Orang yang sudah mati hidup lagi. Sehingga para ulama di sana memberikan pembagian sejauh mana cerita-cerita dari Bani Israil boleh kita kabarkan dan boleh kita jadikan sebagai hujjah ataupun dalil atau sebagai ya penguat dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya. Di antara pembagian para ulama dari kisah-kisah Bani Israil, mereka mengatakan bahwasanya cerita-cerita dari Bani Israil ataupun dari Ahlul Kitab tidak perlu dibenarkan dan jangan pula sampai didustakan. Ini yang pertama. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani, beliau SAW bersabda, "Ma haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum." Apa saja yang diceritakan kepada kalian oleh ahlul kitab, jangan kalian benarkan dan jangan pula kalian dustakan, karena kemungkinan banyak. Kemungkinan besar di sana ada benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala yang masih tersisa, tapi kemungkinan juga di dalamnya sudah dicampuri oleh perkataan manusia. Sehingga Rasul mengatakan, apa saja yang diceritakan oleh ahlul kitab kepada kalian, fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kalian benarkan dan jangan pula kalian dustakan. Biarkan saja seperti itu. Karena Nabi SAW mengatakan, fa in kana batilan, jika dia berita tersebut dari Bani Israil atau dari ahlul kitab adalah satu berita yang batil, fala tusaddiquhum, jangan kalian benarkan. Tapi qulu amanna billahi wa kutubihi wa rusulihi. Cukuplah bagi kalian mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya dan beriman kepada rasul-rasulnya. Fa idza kana haqqan, apabila didapati berita dari mereka itu benar, fala tukadzibuhum, maka jangan kalian mendustai mereka.
Wa in kana batilan, dan jika berita tersebut adalah berita yang batil, fala tusaddiquhu, dan jangan kalian benarkan. Tapi hukum asalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila belum diketahui tentang benar dan tidaknya dari berita-berita Ahlul Kitab atau Bani Israil, maka biarkan seperti itu. Jangan didustakan dan jangan pula dibenarkan. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya kata para ulama tentang berita dari Bani Israil atau dari Ahlul Kitab ini, jika didapati berita-berita dari mereka tersebut dibenarkan oleh Islam atau ada pembenarannya dari syariat Islam, maka kita jangan mendustakannya, sekalipun itu datangnya dari mereka. Namun kita dapati di dalam Islam membenarkannya, seperti yang terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan, ja'a habrun min al-ahbar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ada salah seorang pendeta yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, inna najidu anna Allah khalaqa as-samawati ala isbi wal ardina ala isbi wasyajara ala isbi wal ma ala isbi wasar ala isbi wasair al-khalqi ala isbi. Si pendeta tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya kami mendapati di kitab kami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan satu jari, menciptakan bumi dengan satu jari, menciptakan pepohonan dengan satu jari, menciptakan air dengan satu jari, menciptakan daratan dengan satu jari, dan menciptakan seluruh makhluk dengan satu jari. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa mendengar berita ataupun kabar dari salah seorang pendeta tersebut. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhuhu, sampai kelihatan gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, tasdiqan, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam tertawa karena membenarkan berita yang sampai kepada beliau dari pendeta tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah dalam surah Az-Zumar, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma kanu yushrikun." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surah Az-Zumar. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka maksudnya orang-orang ahli kitab tersebut di antaranya orang Bani Israil. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Padahal bumi ini nanti semuanya pada hari kiamat dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan langit seluruhnya akan dilipat-lipat dengan kanan Allah Subhanahu wa taala, dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nabi membacakan ayat ini bukan berarti mengingkari berita dari pendeta tadi. Beliau membenarkannya sehingga beliau pun tertawa. Artinya jika kita dapat pembenaran dari syariat Islam tentang berita-berita dari mereka, dari Bani Israil, dari Ahlul Kitab, maka kita pun jangan sampai mendustakannya. Karena sesungguhnya pada dasarnya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka awalnya adalah benar. Akan tetapi telah terjadi banyak perubahan yang dirubah oleh tangan-tangan mereka. Ini yang kedua, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang ketiga, jika kita dapat di syariat Islam membatilkan ataupun menyatakan dusta apa yang mereka sampaikan, maka kita pun harus mendustakannya walaupun tersebar di tengah-tengah masyarakat. Seperti di masa Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jabir, dan hadis ini juga dicatatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya idza jaa ma'aha min waraiha ja'al waladu ahwal. Apabila seorang suami mendatangi istrinya dari arah belakang, arahnya saja gitu ya, tapi bukan knalpotnya, tetap tempat bercocok tanamnya. Kenapa knalpot panas itu? Ya, jadi orang Yahudi mengatakan idza jaa ma'aha min waraiha, jika seorang suami mendatangi istrinya dari arah belakang, ja'al waladu ahwal, maka anak yang terlahir matanya akan juli. Ini tersebar pada saat itu, sehingga kaum muslimin tidak mau mendatangi istrinya dari arah belakang, dari arah depan saja. Jadi kalau dari belakang nggak mau, karena berita ini tersebar, berita dari orang-orang Yahudi ataupun dari Bani Israil. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah,
Tepatnya nanti akan cari sendiri. Ya nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, silakan kalian mendatangi ladang-ladang kalian dari arah mana saja yang kalian sukai. Silakan. Justru Islam ya membatalkan apa yang disampaikan oleh Bani Israil, terserah. Mau dari depan, dari samping kanan kiri, dari belakang, terserah. Ini yang merugikan banyak ya. Nah demikian. Jadi ketika kita dapati berita-berita yang tersebar khususnya dari Bani Israil kemudian dibatalkan oleh Islam, maka kita jangan membenarkan berita mereka. Tayyibul rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Namun bukan berarti diperbolehkan bagi kita untuk bertanya kepada ahlu kita, karena kita mengetahui bahwasanya pada mereka ada kebenaran. Bukankah Rasulullah pernah menerima ataupun membenarkan berita seorang pendeta yang datang kepada Rasulullah? Iya, jika memang didapati di dalam Islam membenarkannya. Adapun bertanya kepada mereka, maka ini tidak pada tempatnya. Ya, ini tidak pada tempatnya. Artinya kalau kebenaran datangnya dari siapapun kita terima, jika memang itu adalah kebenaran, karena pada hakikatnya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka jangan engkau termasuk orang-orang yang ragu-ragu dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya thalabul haq, mencari kebenaran itu sesuai dengan alamatnya. Seperti itu ya. Kita ingin mencari sesuatu yang kita inginkan, satu kebenaran di internet, pasti kita akan tulis alamatnya. Tidak mungkin asal cari-cari saja. Nah demikian, sehingga tidak diperbolehkan bagi kita semua untuk bertanya kepada ahlul kitab. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk bertanya dengan ahlul kitab. La tas'alu ahlal kitab an syai'in. Jangan kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu apapun. Fa innahum la yahdukum wa qad dallu. Karena sesungguhnya mereka tidak akan mungkin memberikan petunjuk kepada kalian sementara mereka sudah tersesat. Jadi jangan kalian bertanya kepada mereka tentang suatu apapun. Nah demikian. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, imma ayyakuna haqqan fatukadzibuhum wa imma ayyakuna batilan fatusaddiquhum. Ya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi itu adalah sesuatu yang benar, akan tetapi kalian mendustakannya ketika dia memberikan satu jawaban. Lalu kita tersebut ketika kita bertanya kepada mereka, kemudian memberikan satu jawaban yang batil, ternyata kita membenarkannya, ataupun mereka memberikan satu jawaban yang hak, ternyata kita mendustakannya. Nah, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini mengenai ya berita-berita Bani Israil. Walaupun tadi di awal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadithu an Bani Israil wala haraj, ceritakanlah dari Bani Israil dan tidak ada masalah, tidak ada dosa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu kanat fihimul a'ajib, karena sesungguhnya pada mereka ada keajaiban-keajaiban. Dan kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an, yaitu yakni ihyaul maut, ya, menghidupkan orang yang telah meninggal, menghidupkan orang yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an, tidak hanya hadis ini, bahkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an Karim kita dapati Allah Subhanahu wa taala menceritakan dari sebagian kejadian-kejadian terdahulu di mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Karena kata para ulama ada sebagian kalangan menolak hadis ini karena sesungguhnya tidak masuk akal kata mereka. Masa bisa-bisanya orang yang sudah meninggal hidup lagi? Padahal kalau kita ingin melihat di dalam Al-Qur'an, di sana kita dapat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menceritakan dari sebagian generasi-generasi terdahulu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan berkehendak untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Di antaranya cerita-cerita di dalam surat Al-Baqarah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-71 ataupun yang berikutnya. Di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya Bani Israil yang membunuh satu jiwa, tapi mereka saling
ya, bantah membantah, mengelak, saling tuduh menuduh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza wa id qataltum nafsan fadaratu fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun." Ini ayatnya. Kita silakan baca di sana. Ya, wa id qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa, fadaratu fiha, kemudian kalian saling tuduh menuduh. Kalian tuduh menuduh. Siapa yang bunuh dia? Dia bunuh. Ya, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah akan menyingkap dan membongkar apa yang kalian sembunyikan. Maka Allah memerintahkan kepada Bani Israel, faqulna, kami pun berkata, idribuhu bi ba'dihha, pukullah mayat ini dengan sebagian anggota badan Baqarah tersebut. Ya, idribuhu bi ba'dihha. Sebagian para ulama menceritakan sebagian di ba'dihha, tafsirannya tersebut ada yang mengatakan dengan lutut sapinya. Ya, maka dikatakan surat Al-Baqarah, lutut sapinya diambil. Ada sebagian mengatakan paha sapinya dipukulkan kepada mayat tersebut, maka mayat itu hidup lagi. Kemudian dia menceritakan dan menunjuk siapa yang bunuh saya. Nah, ketahuan. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah membongkar apa yang kalian sembunyi. Ya, pukullah mayat ini dengan sebagian anggota tubuh sapi tersebut. Ya, Allah SWT menghidupkan kembali. Nah, demikian. Jadi satu kisah. Kemudian banyak lagi kita dapati di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala, seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ataupun kisahnya Nabi Isa alaihissalam dan yang lainnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi intinya bahwasanya walaupun apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, yaitu bagaimana sekelompok Bani Israil yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali salah seorang dari mereka yang sudah meninggal, kemudian Allah menghidupkannya, maka ini bukan satu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di sana di dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta." Bukankah yang demikian itu Allah mampu untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati, bahkan semasa hidup dia, seperti yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada keraguan bagi orang-orang Islam bahwasanya kita meyakini apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang nyata dan benar terjadi di masa dahulu, ketika mereka atau sekelompok dari Bani Israil meminta kepada Allah untuk dihidupkannya seorang mayat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya, dan itu banyak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara faedah yang lainnya yang bisa kita dapati, yaitu berkaitan dengan doa. Ya, berkaitan dengan doa. Sungguh para ulama mengatakan bahwasanya sekelompok Bani Israil yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya salah seorang dari jenazah tersebut dihidupkan, ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar tinggi kesolehannya dan ketakwaannya. Bahkan mereka mengatakan ini adalah, atau sekelompok Bani Israil ini merupakan di antara tanda-tanda wali Allah Subhanahu wa taala, adanya kekaromahan pada diri mereka. Karena sesungguhnya ini sesuatu yang tidak masuk akal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala terkadang ingin menunjukkan kebesarannya, ingin menunjukkan kemampuannya dari sebagian hamba-hamba yang soleh, walaupun sebagian yang lain ya mereka merasa bahwasanya ini suatu hal yang mustahil. Sehingga mereka mengatakan, para ulama mengatakan, dari kisah ini bisa kita dapati pentingnya kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal ibadah. Di antaranya adalah sholat dan berdoa. Terkadang kita dapati kaum muslimin, terkadang mereka melakukan sholat, maka mereka melakukannya hanya sebatas kebiasaan saja, karena saking seringnya mereka melakukannya. Bahkan terkadang di antara mereka enggan sekali untuk meminta dan berdoa kepada Allah. Kalaupun mereka berdoa, maka mereka meminta kepada Allah dalam keadaan tidak yakin apa yang mereka minta dikabulkan. Sehingga Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kalian yakin itu akan diijabah. Kalian yakin itu dikabulkan. Wa'lamu, kata Rasulullah, ya, ketahuilah oleh kalian, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah tidak akan mungkin
mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sekelompok Bani Israil ini, walaupun kelihatannya di awal ketika saya menceritakan, mungkin antum akan terbesit sedikit, masa sih mereka akan minta dihidupkan. Ternyata benar-benar mereka sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, keluarkan salah seorang di antara mereka agar kami bisa bertanya dan berdialog kepadanya. Namun mereka memintanya kepada Allah, sholatnya mereka dan doanya mereka sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan apa yang mereka minta, sekalipun permintaan mereka mungkin sebagai manusia menganggap ini permintaan yang aneh, ya, permintaan yang tidak masuk akal, apalagi mungkin permintaan yang di bawah itu, ya, meminta hanya sebatas perkara-perkara dunia ataupun yang lainnya. Maka hendaklah kita muqinuna bil ijabah, hendaklah kita berdoa kepada Allah dalam keadaan benar-benar yakin doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba sementara hambanya sendiri tidak mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu. Artinya dia meragukan kemampuan Allah. Dia meragukan Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan apa yang dia minta. Maka sungguh ini satu bentuk yang kerendahan dia bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Faedah yang berikutnya dari hadis ini kita dapati bahwasanya tentang fitnah kubur ataupun alam barzakh ataupun alam kubur, maka ini suatu yang qat'i, ini suatu yang pasti, bukan main-main dan bukan hanya dongeng dan cerita saja. Ini suatu hal yang pasti. Bahkan ini telah dibuktikan oleh orang-orang sebelum kita yang diceritakan oleh Nabi SAW. Bukan berarti mereka ragu tentang adanya kehidupan alam barzakh, akan tetapi tujuan mereka meminta kepada Allah untuk menambah keyakinan mereka, agar bertambahlah keyakinan mereka bahwasanya alam kubur itu benar-benar ada. Seperti permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung, kemudian dicincang, dipanggil lagi oleh Nabi Ibrahim, diletakkan di beberapa gunung, dipanggil lagi oleh Nabi Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali burung yang sudah dicincang-cincang tersebut. Saya kepada Fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya juga yaitu tentang penyampaian Nabi SAW tentang laki-laki yang muncul tadi dari dalam kubur. Ya, apa kata Nabi SAW? Baina ainaihi atharus sujud. Di antara kedua matanya ataupun di dahinya masih ada bekas-bekas sujud. Tapi apa yang dia katakan? Aku telah meninggal dunia dari 100 tahun yang lalu. Akan tetapi hararatul maut, panasnya kematian itu belum juga selesai, belum juga reda sampai saat ini, kata dia. Masya Allah. Padahal didapati di dahinya masih ada bekas-bekas, ya, banyaknya dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga janganlah berbangga orang-orang yang melakukan amal ibadah, akan tetapi tetap mereka banyak-banyak meminta kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, untuk senantiasa meminta kepada Allah supaya dilindungi dari fitnah kubur, ya, dari fitnah kubur di akhir sholat kita sebelum kita mengucapkan salam, seperti yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dia senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, dan ini telah dibuktikan oleh sekelompok Bani Israil, sehingga mereka bertambahlah keyakinannya bahwasanya kehidupan alam barzakh itu benar-benar ada. Tayyib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dari faedah kisah hadis tadi. Ya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa syariat, berupa agama dan petunjuk dari Nabi SAW, maka hendaklah kita benar-benar mempelajarinya, meyakininya, karena sebenarnya ini merupakan bekal bagi kita semua sebelum kita nanti bertemu dengan Allah. Dan di dalam hadis ini kita dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan dan kemampuan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bisa menjadi satu pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Kalau masih ada waktu ini. Tapi jangan minta kita doa kemudian minta hidupkan, ya. Dalam hadis tersebut apakah diceritakan bahwa sekelompok Yahudi itu sholat di atas kuburnya atau doa?
Iya, bagaimana sekelompok dari Bani Israel tadi, apakah dia sholat di atas kuburnya ataukah tidak, begitu ya. Intinya kalau kita melihat sabda Nabi SAW sebelum dia wafat, dia mengatakan la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, atau dalam ayat yang lain disebutkan Yahudi dan Nasrani, karena mereka itu dahulunya suka menjadikan kuburan-kuburan para nabi atau kuburan orang-orang soleh sebagai tempat beribadah, sebagai masjid, sebagai tempat sholat. Artinya perkara ini adalah perkara yang sudah haram, terlarang semenjak dahulu, bahkan semenjak zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka telah menjadikan tempat-tempat orang soleh tersebut kuburannya sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah, dan inilah awal mula munculnya kesyirikan. Artinya ini perkara yang terlarang dari dulu sampai syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas berdasarkan hadis ini, ketika kita gandengkan dengan hadis tadi, mereka sholatnya ya bukan di kuburan. Ya kita harus berhusnudzon, kan gitu ya. Karena justru Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa mereka. Ini menunjukkan mereka orang-orang soleh dan tahu tentang hukum. Ya, tahu tentang hukum. Mereka sholat ya jelasnya di luar kuburan dan berdoa, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa mereka. Adapun perinciannya ya nggak bisa. Kita nggak punya orang waktu kembali lagi ke sana, kan gitu ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi cukup ya? Ya mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan yang lain kita akan ketemu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.